Oke. Siap, silakan Pak. Terkait dengan SIA dan kawasan industri Pak. Silakan Pak. Maksudnya introduce dulu gitu ya. Ya. Oke. Eh SSIA ini prinsipnya kan ada 3 bisnis ya. Ya. Jadi kita bergerak di 3 sektor. Salah satunya, satu adalah construction. Nah, kedua adalah property, dan mainly ini property development. Dan ketiga itu di bidang hospitality disebutnya, jadi perhotelan ya. Jadi 3 sektor ini yang kita geluti terutama ya. Dan memang kita udah lebih dari 50 tahun ya umurnya. Jadi tahun 71 kita di establish sebagai grup. Tadinya properti ya, konglomerat lah, lebih gado-gado. Sampai di tahun 94 baru kita di properti dan konstruksi ya, industrinya. Dan perhotelan itu. Kalau mengenai kawasan industri sendiri, emang kita sebenarnya sudah mulai ya di tahun 90. Waktu itu mulai masuk ke situ 91, tapi beroperasinya itu mulai di tahun 95 ya. Jadi sebelum Asian Financial Crisis di 97 kan. Mungkin ada yang belum lahir, saya nggak tahu deh. Nah, di situ kita mulai dengan kawasan industri. Jadi kalau boleh itu di Kerawang ya, tahun 95 beroperasi. Jadi kira-kira udah berapa ya, 27 tahun ya kita udah menggeluti ini. Dan sebenarnya hampir semuanya udah, itu ada 1.400 hektar. Adanya di timur dari Jakarta, sekitar 55 km ya, dari Jakarta sendiri. Sekarang bisa ditempuh lewat MBZ tuh ya, ada jalan layang yang langsung menuju ke tempat kita juga. Nah, di sinilah sudah di Kerawang ini 1.400 hektar ya kita waktu di dalamnya, dan sudah 95% terjual. Jadi sisanya udah tinggal sedikit saat ini ya. Nah, di situ kita di tahun 2017-2018 kita mulai embark di Subang. Jadi kira lebih jauh sekitar 30 km lah ya, 33 km daripada Kerawang. Jadi sekarang Subang ini kita mulai pembebasan dulu ya, perizinan dan pembebasan itu dari sejak 2017-2018. Jadi udah 5 tahun sih sebenarnya. Memang perlu waktu yang cukup lama ya. Di situ kita mulai pembebasan dan kita juga mengurusi banyak sekali ya, macam-macam ya. Terutama mengkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat nih. Jadi kalau dalam hal ini Subang ini emang lebih besar, rencananya lebih besar daripada Kerawang. Itu ada kira-kira kita sekarang memiliki izin untuk mengembangkan 2.700 hektar ya. Nah, tapi konsepnya ini kita juga beda ya. Jadi kita membuat konsep di mana Subang ini akan menjadi suatu kota baru. Jadi kota satelit baru yang berlandasan pada green dan smart city. Nah, ini konsep yang kita bikin waktu itu ya. Dan kita emang udah launching waktu itu, pre-launch lah ya, untuk marketing salesnya di tahun 2020 November. Meskipun pada saat itu pandemik kan ya, baru awal-awal pandemik. Tapi kita udah nggak bisa, istilahnya nggak bisa mundur lagi ya, karena investasinya dan lain-lain sudah besar juga untuk kota baru ini. Nah, di situ yang tadi saya bilang, makanya perizinan untuk kota baru ini emang rumit gitu ya, pemerintah daerah dan sampai ke pusat. Kenapa? Karena kita ingin membantu pemerintah. Bagaimana sih untuk membuat kota masa depan yang berdasarkan tadi, yang pintar dan green. Untuk kayak kalian nih ya, yang muda-muda ke depannya. Jadi mimpinya adalah membuat itu kota baru, smart and sustainable and green city. Jadi disitulah bedanya ya. Jadi di sini ada township. Kita jadi ada contohnya nanti ada education dan innovation center, ada research and development center. Jadi bukan hanya manufacturing, pabrik, tapi ada itu, dan ada perumahan, komersial, dan kita lagi bicara mengenai theme park dan lain-lain untuk bisa pull people. Nah, koordinasi yang dibuat, kenapa juga? Karena kita melihat bahwa
untuk kota baru perlu infrastruktur yang mapan. Dan kenapa kita milih Subang waktu itu? Sebenarnya ya karena kita tahu ada Kartajati, nggak jauh dari situ. Cipali kita sendiri yang bangun sebenarnya, tol Cipali itu, Cikampek Palimanan kita yang bangun waktu itu selesai di tahun 2015 ya. Terus kita tahu pemerintah mau bangun Patimban Port. Nah ini yang membuat seperti game changernya ya. Kenapa sih di Subang? Ya karena ada pelabuhan baru. Pelabuhan ini dirancang kira-kira akan menjadi pelabuhan terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Tanjung Priok. Jadi nanti rencananya itu ada 7 juta kontainer ya, TEUs per tahun. Dan car terminalnya lebih besar dari Tanjung Priok. Tanjung Priok mungkin ada 300.000 kapasitas, di sini ada 600.000. Nah disitulah kita melihat nih lokasi Subang ini sangat baik sebenarnya untuk kota baru di mana kita dikelilingi oleh infrastruktur yang cukup mapan. Selain daripada itu juga ada kereta api Jakarta-Surabaya yang kita juga lagi mau bersama-sama government ya, pemerintah untuk membuat semacam TOD, membuat logistik supply chain logistik sampai ke pelabuhan tersebut antara Jawa Island, karena Jawa Island ini cukup besar sebenarnya kan. Jawa ini represent sekitar hampir 60% ya populasi Indonesia ya, 150 juta orang, dan itu ekonominya juga besar. Itu kira-kira 600 billion dollar kan, 600 billion dollar atau berapa itu dalam triliun, nolnya kebanyakan. Jadi itulah Subang ini gitu. Kalau mengenai tadi yang Kerawang itu khusus banyaknya kawasan industri, tapi kalau Subang ini emang kita kota baru untuk industri maupun untuk tempat tinggal dan tempat belajar, berinovasi, research and development dan lain-lain gitu. Jadi baik rencananya, Pak. Ya. Ini menarik banget nih Pak. Saya juga sudah mempersiapkan banyak pointers ini untuk nanya hal-hal lainnya berkaitan dengan kondisi fundamentalnya tentunya. Dan malam hari ini saya juga ditemani sama senior analis kita, equity analyst dari Sukor Sekuritas. Itu ada Benyamin Michael. Ini saya invite juga ya Pak ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bertiga nih. Tapi Pak Yohanes ini kayaknya fansnya banyak nih Pak. Ramai banget yang nonton kita dari tadi. Bagus dong. Iya, fansnya Pak Yohanes semua nih kayaknya pengen tahu nih kawasan industri kayak gimana Pak. Oke. Nah ini dia ada Bro Benyamin. Bro, nih tadi saya udah sempat nanya-nanya sama Pak Yohanes terkait dengan kawasan industri dan juga untuk SSIA sendiri seperti apa. Ada follow up question nggak nih dari Bro Benyamin? Silakan. Ya, halo Bro Daniel, halo Pak Joni. Halo. Ya, thank you udah join live IG kita hari ini. Mungkin saya ada beberapa follow up. Mungkin apa sih Pak advantages kawasan industri di Subang jika dibandingkan dengan yang di Karawang atau mungkin di Jawa Tengah, dan target industri yang akan bangun pabriknya di sana itu industri apa ya Pak? Ya itu ya tadi saya terangkan ya. Jadi kita membuat kota baru ya, kota satelit baru, meskipun berlarasan juga industrinya, tapi bukan hanya industri nanti yang tapi juga semua lah ya, termasuk kita nanti ada education maupun innovation center, research and development, ada perumahan, ada center komersial, dan kita juga ada center logistik nantinya ke depannya, karena tadi saya bilang Subang ini menarik karena infrastruktur yang ada tadi, tol Jakarta Surabaya, Cikampek Palimanan lah ya, ada di situ kan, itu menyambung Jakarta ke Surabaya ya. Terus kedua tadi Kartajati itu akan akan dioperasikan juga setelah tol nanti Cisumdawu. Jadi Bandung ke Majalengka ini jadi kemungkinan juga jadi airport internasional ya. Jadi itu kedua. Ketiga adalah yang paling penting adalah sebenarnya pelabuhan ya. Di mana pemerintah membangun pelabuhan terbesar kedua di Indonesia.
Nah, di situ yang kita lihat, selain daripada itu, kawasan kita ini dekat sekali dengan Jakarta-Surabaya, jalur kereta api Jakarta-Surabaya. Dan ini yang kita rencanakan juga oleh sama-sama pemerintah, gimana sih membuat efisiensi di logistik nantinya. Dan juga nanti train track ini bisa sampai ke pelabuhan, itu rencananya. Selain daripada nanti ada medium speed train yang untuk passengernya di apa namanya railroad tersebut gitu ya. Jadi menarik dari segi lokasinya sendiri at the center gitu ya. Terus selain daripada itu berada di Jawa Barat, di mana Jawa Barat itu populasi terbesar di Jawa ya, dengan hampir 55 juta penduduk ya, dan ekonominya juga bagus. Selain daripada itu, kalau dilihat lagi sektor industrinya yang lebih zoom in ke mikronya, itu di timurnya Jakarta ini, ya Subang ada di kilometer 88 ya, dari Jakarta, di sebelah timurnya. Nah kalau dilihat Subang ini, timur bukan Subang, timur Jakarta ini adalah di mana terdapat banyak sekali sektor-sektor manufacturing, terutama di bidang otomotif. Nah ini yang menarik waktu itu buat kita juga. Oh di situ ada otomotif, selain of course ada lagi mengenai consumer goods, food and beverage dan lain-lain ya, makanan, industri makanan, minuman dan lain-lain. Nah kita lihat, tapi kita bukan hanya mau menggait hal-hal tersebut, karena kita melihat ada opportunity baru di mana teknologi ini, tadi saya bilang juga, kita kan mau bikin suatu kota yang green, berdasarkan green dan smart city gitu ya. Dan kita anggap sekarang ini kita pionir lah di bidang itu ya. Jadi kita lihat, kita mau menggait untuk bisa membuat suatu sustainable atau green city, kita harus bisa menggait dan istilahnya apa ya, bermain lah, bukan bermain. Jadi menggait orang-orang yang di bidang teknologi tinggi. Ini yang kita lagi, nah dan di situ apa sih? Ya EV ini, electronic vehicle, kita melihatnya bahwa electronic vehicle ini tidak bisa dibendung lagi kelihatannya, globally ya. Dan kelihatan sangat market share-nya dibandingkan dengan combustion engine itu udah mulai memakan market share-nya globally ya, combustion engine, meskipun mungkin dari bisa baru materialitas di 2035 ya, benar-benar bisa dominan EV ini. Tapi selain EV kita lihat juga green energy kayak solar panel, industri ya, elektronik yang membuat instrumen-instrumen buat mobil maupun energi ke depannya. Nah inilah suatu teknologi-teknologi baru yang banyak didapatkan dari luar negeri nih, kebanyakan kita lihat. Jadi saya pernah juga, kita mau guide kayak precision manufacturing. Selain daripada precision manufacturing, kita umpamanya udah jalan-jalan ya ke Eropa segala, kita lihat nih perusahaan-perusahaan di bidang precision parts manufacturing, mereka tuh benar-benar udah pakai robotik, udah pakai bukan CNC mesin lagi istilahnya, udah robotik. Jadi saya lihat anak-anak muda seperti kalian nih kerja di satu pabrik, tapi kerjanya cuma komputer. Jadi the rest is all robotic gitu kan, the rest robot yang kerja. Dan habis gitu dia main pingpong. Jadi di pabriknya itu ada pingpong, ada billiard table, unbelievable gitu, and very efficient ya. Cuman waktu itu mungkin ada cuma 60 ya anak-anak muda, dan robot ini bisa kerja 24/7 gitu. Dan mereka juga on call, bisa lewat dari mobile application-nya untuk mengkontrol mesin-mesin robotik tersebut. Nah ini yang bikin kita jadi berinisiatif gitu ya, untuk kita harus tarik nih mereka semua, supaya ujungnya apa sih? Ujungnya adalah supaya manusia di Indonesia, terutama masyarakat Indonesia ini, bisa juga mengembangkan hal-hal tersebut. Jadi itulah yang kita differentiate kita dengan kompetitor lah ya Pak Ben. Jadi emang kita di sini coba differentiate, dan kita makanya nggak begitu takut dengan saingan-saingan yang ada gitu. Ya, ceritanya panjang ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Sambil ngebayangin Pak, maksudnya ngebayangin kota masa depan kayak gimana gitu kan. Wah, itu yang benar. Iya,
Soalnya kan kalau kita lihat mungkin banyak dari cuan troopers yang masih berpikir kalau bisnisnya di bidang kawasan industri itu berarti most likely hanya kayak ngurusin sewa menyewa gudang yang kayak gitu-gitu aja Pak, gitu, hanya memberikan lahan untuk disewa, terserah nanti mau kayak gimana gitu Pak. Tapi ternyata bisa ngarah ke sana gitu ya Pak ya, kota masa depan, kemudian kayak transport oriented development TOD ya yang tadi sempat Pak Yohanes juga bilang gitu. Ternyata perkembangannya jauh lebih daripada hanya sekedar kawasan industri ternyata ini bisnisnya Pak. Oh, Tapi ini akan canggih sih, dan terus terang kalau saya boleh ngomong ya, iya. banyak sekali yang nyontot. Jadi anak umpamanya di kita nih, mereka bilang, kok Pak ini banyak sekali yang nyontoh loh. Kita ngelihat, kita presentasi apa itu Subang, banyak yang mau niru. Saya bilang nggak apa-apa, mereka niru itu jadi lebih bagus. Istilahnya nanti kota-kota besar atau kota-kota lain di Indonesia itu bisa ngikutin modelnya kita. Bagaimana sih membuat suatu kota yang green. Jadi kita green ini nggak main-main juga ya. Jadi dan smart ini kita juga itu investasinya akan lebih tinggi daripada typical industrial estate. Jadi sebagai contoh, nanti Anda kalau tinggal di situ, dari mobile pun apakah mau bayar PLN atau mau mengetahui pemakaian PLN, air, gas, dan lainnya ini sudah bisa dikontrol, dan tagihannya pun bisa dikontrol dari mobile app. Atau kita juga nanti jadi ini visinya ke depan, kita akan ada self-driving vehicle for example gitu. Jadi mobil yang menggunakan robot nanti di kotanya sendiri. Makanya tadi kota pertama yang kita sedang bangun nih itu kita kira 400 hektar ya dari 2.700. Jadi awal pertamanya kita bangun 400 hektar. Di situ udah didesain juga gimana nanti ada istilahnya self-driving vehicle gitu. Jadi untuk supaya nanti masyarakat atau yang tinggal di situ maupun yang akan datang meninjau bisa melihat apa sih kota masa depan ini, kota yang pintar ini. Jadi istilahnya kalau kamu mau dijemput, rumahnya tinggal di situ, mau dijemput tinggal pakai mobile app, tolong jemput saya di mana ada stasiunnya gitu ya. Nanti dia datang, tapi bring you to your office, for example. It's all through robotics. Jadi itu yang cita-cita kita sih ke depannya. Makanya saya juga bilang anak buah saya istilahnya harus panggil all the players in this self-driving vehicle, seperti apakah itu Google, apakah itu Meta, ya, yang ataukah dari China, BYD gitu-gituan, yang mereka sedang research di bidang itu kan. Oke. Mantap. Ini saya berikan kesempatan juga untuk para cuan troopers yang mau bertanyanya via kolom question and answer gitu ya. Saya matikan comment sectionnya soalnya ini supaya kita bertiga mukanya bisa kelihatan. Jadi buat yang pengen bertanya jangan lupa langsung di kolom question and answer, bisa langsung dijawab oleh Pak Yohanes gitu ya, selaku CEO dari Surya Semesta Internusa. Nah, dari Bro Ben nih saya kasih kesempatan untuk bertanya, silakan Bro Ben dulu. Ya, oke. Saya dengar ceritanya Pak Joni jadi pengen tinggal nih di Subang Smartpolitan. Ya, Pak. Mungkin ke Jakarta gampang kok, tinggal 40 menit naik kereta. Iya, deket ya Pak ya. Iya, Duku Atas dari Subang. Iya. Kalau kangen ke Jakarta tinggal naik kereta cepat ya Pak. Yes. Nah, Pak, saya mau nanya Pak, untuk target marketing sales di tahun 2023 dari baik kawasan industri Subang dan Karawang itu berapa hektar ya Pak? Jadi kita dari Karawang menargetkan sebenarnya 30 hektar. Sedangkan dari Subang sendiri sekitar 60 hektar targetnya. 60. Jadi total 90 ya. Total 90, oke. Kalau dari permintaan yang di Subang, kan memang kebanyakan dari sektor EV ya. Mungkin bisa diinfokan Pak, mungkin kira-kira berapa persen dari sektor otomotif, berapa persen dari mungkin consumer dan sektor-sektor yang lain Pak? Ya,
Jadi kalau di Subang sendiri sebenarnya inquiry-nya cukup besar sih ya. Ya. Itu sekitar ada hampir 200 hektar lah kira-kira ya. Itu yang dan kebanyakan ini emang yang gede-gede. Otomotif itu kira-kira bisa represent sekitar 70% ya. Tapi kalau saya bicara otomotif, itu otomotif apakah itu satu yang paling utama kan nanti anchor tenant yang kita sedang mau coba guide adalah principal office-nya. Jadi kayak contohnya Toyotanya gitu ya. Istilahnya. Tapi juga selain daripada itu ada supply chain daripada otomotifnya sendiri gitu. Dan dalam hal ini kita lihat juga inquiries untuk baterai. Jadi baterai buat mereka bikin baterai ya untuk mobil EV maupun istilahnya recycling the baterainya sendiri itu banyak juga inquiries dari situ. Jadi 70%. Nah, sisanya ini didominasi oleh ada alat berat juga, ada juga food and beverage, ada electronic industry. Sisanya itu sekitar 30% ya. Ya. Oke Pak. Berarti lumayan nih Pak ya kalau ada dapat satu anchor tenant langsung suppliernya ikutan ya Pak beli di Subang ya Pak. That's the challenge benar. Jadi anchor tenant itu penting sih ya. Iya. Mungkin kalau bisa Pak, kalau dibocorin ke Cuan Troopers, mungkin ada nggak sih Pak potensial customer yang udah mau deal Pak di Subang Pak, yang gede gitu Pak misalnya? Terus terang masih menjajaki, tapi kalau yang mengunjungi, jadi benar-benar mengunjungi dan sampai head daripada business unitnya sendiri itu datang sendiri ke Subang, itu artinya cukup. Kita itu 50% chance lah, baru kalau mereka datang itu udah 50 masih 50% chance gitu ya untuk ini. Tapi udah mulai ada sih dan mereka banyak juga principal office maupun pemain EV. Selain tadi saya juga lupa ada juga yang pemain di bidang solar ya. Tadi yang elektronik itu dibilang solar tapi bukan bikin panelnya, tapi bikin elektronik instrumennya buat menyambung panel-panel tersebut supaya lebih efektif. Jadi ini juga sebenarnya mainnya di high tech juga gitu. Nah, mereka ada beberapa tapi saya belum bisa bilang. Cuman kalau kita baca di di koran atau di news, ya sebenarnya pemerintah ujung-ujungnya pemain-pemain besar ini kalau ngomong principal office, mereka mau lihat juga apa yang bisa dikasih dari pemerintah, insentif apa yang bisa dikasih oleh pemerintah. Nah, ini yang selalu menjadi diskusi topik utama antara kita, pemerintah, dan mereka gitu. Ya. Berarti udah banyak ya Pak ya, yang udah mulai banyak yang datang ya mau lihat tanahnya ya Pak. Betul. Sama jadi saya kalau insentif kan kemarin juga. Ya, enggak. Jadi kalau saya lihat ini ya, kan saingan kita Indonesia ini bukan hanya pemain di lokal ya, tapi juga saingan kita adalah negara-negara lain gitu. Vietnam terutama. Vietnam itu very big challenge ya buat kita ya. Terus selain dari Vietnam ada lagi Thailand, ada lagi Malaysia, Singapura. Jadi kita lihat kayak contoh, saya ambil contoh kemarin BYD, itu pemain terbesar di Cina dan sekarang dia market share di dunia untuk EV paling besar mungkin ya. Dia itu contohnya dia ke Thailand karena insentif yang diberikan oleh pemerintah Thailand. Terus kita lihat ngomong Geely umpamanya, Geely juga salah satu produser mobil di Cina. Mereka ini bikin yang high end-nya gitu ya mobilnya. Nah, mereka sudah menanamkan modal di Malaysia contohnya. Nah, jadi hal-hal tersebut yang menjadi dominan buat mereka. Makanya kita harus kerjasama juga sama pemerintah bagaimana baiknya approach yang bisa dipikirkan ya untuk pengusaha-pengusaha yang mau ke Indonesia. Karena kenapa? Itu satu lagi tadi saya mau bilang, karena geopolitik reason.
kenapa sekarang Southeast Asia ini dianggap menarik bagi investor? Karena mereka melihat geopolitik antara US dan China ini menjadikan Southeast Asia ini alternatif buat mereka untuk bikin alternatif industri atau manufacturing atau supply chain untuk global supply chain-nya. Nah, di sini menurut kita sih inilah pemerintah harus giat untuk menggait pengusaha-pengusaha ini agar tadi bukan hanya lapangan kerja yang disediakan, tapi juga ahli teknologi. Ini yang kita inginkan gitu, yang kita dream agar Indonesia bisa mengadakan ahli teknologi ini. Kalau bisa menggait hal tersebut, gitu kan. Contoh kemarin saya ini buat kalian aja juga. Contoh kemarin Intel ya, Intel kan lagi mau bikin chip. Dia sudah bikin di Amerika dengan investasi 30 billion. Kemarin pemerintah Jerman mengumumkan dia akan membangun chip manufacturing lagi di Jerman Timur. Nah, itu insentif yang diberikan oleh pemerintah Jerman itu sampai 10 billion dollar worth dalam bentuk tax, dalam bentuk macam-macam deh yang mereka lakukan. Hanya kenapa? Karena Jerman ingin dapat ahli teknologi dari Intel gitu. Ini contoh dan ini mindset yang pemerintah kita harus istilahnya make sure gitu bahwa Indonesia ini nggak akan kalah gitu ke depannya terhadap negara-negara lain. Nah, itu sedikit kuliah ya. Iya, iya. Tapi ya itu challenge-nya. Sebenarnya challenge-nya kita ada di situ. Ya. Siap. Oke, ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Cuan Troopers kita. Bolehlah ini ditanya ini. Saya juga dari tadi kepikiran sih sebenarnya terkait dengan tahun politik, katanya ini berpengaruh nggak sih ke penjualan lahan industri tahun depan nih, kan udah tahun politik nih Pak. Ya, itu banyak pertanyaan dari investor maupun ya kayak kalian gini kan, atau dari luar negeri gitu ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya politik dan bisnis ini akan istilahnya jalannya sinkron atau istilahnya nggak berpengaruh banyak terhadap bisnis, apalagi di zamannya terus terang Jokowi, bukannya promosi, tapi 10 tahunnya Jokowi memerintah ini kelihatannya tuh ke arah yang lebih positif. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang melihat ini positif. Dan kalau dilihat ke depannya tahun politik tahun depan ini, itu kita sih melihatnya akan smooth juga ya, akan lancar juga. Kenapa? Karena orang melihat yang 10 tahun ini kemajuan Indonesia ini menjadi bukti yang nyata gitu, bahwa sebenarnya hal tersebut harus di carry over ke masa depan juga. Dan di sini yang kita lihat mungkin nggak akan, kali ini akan adem ayem lah, aman gitu istilahnya kalau kita lihat ya. Aman ya Pak, berarti ini bau-bau positif nih ya untuk para investor tentunya untuk kawasan industri, karena kan memang banyak yang bertanya juga kalau memang tahun politik katanya ekonomi jadi lebih slow gitu. Katanya sih begitu Pak gitu, tapi kan ternyata kalau saya lihat ya ekonomi tahun ini akan slow down ya. Kalau dilihat dari konsumen, nggak tahu Pak Ben mungkin lebih tahu kan, analis di bidang ini kan. Tapi perusahaan-perusahaan kalau saya lihat penjualannya emang terutama kalau dilihat kan konsumer ya, di bidang konsumer ini kelihatannya sedikit slow down, ada yang penurunan, ada yang flat, atau kenaikannya cuma single digit ya, low single digit. Jadi kalau lihat indikasi secara makro emang akan slow down karena orang juga memiliki kekhawatiran. Nah, tapi di bidang industrial ini saya bilang sih mereka justru adalah lagging industri di bidang properti, leading maksudnya. Jadi mereka yang lead gitu. Kenapa? Karena investor yang bergerak di bidang industri ini melihatnya jangka panjang ya, bukan kayak konsumen yang bisa lebih fleksibel jangka pendek ya. Industri ini kan kayak Toyota umpamanya, sudah berada di Indonesia dari tahun 1955 dengan gejolak apapun dari 1955, jadi udah hampir 70 tahun ya, 68 tahun gitu di Indonesia gitu. Gejolak apapun dia tetap menjadi dominan player kan dalam bidang ini, dan tetap Indonesia is a big market
signifikan lah market for them gitu. Nah ini kalau dilihat jangka panjang daripada pemain-pemain di bidang industri ini. Nah kebetulan juga kita lihat Indonesia memiliki benefit di mana natural resources-nya itu besar. Nah ini yang menjadi salah satu edge juga gitu. Tapi nggak cukup, cuman itu harus harus ada insentif yang diberikan oleh government agar mereka bisa invest di bidang terutama high tech ya. Jadi itu yang baik. Semoga ini udah menjawab pertanyaan dari salah satu cuan troopers kita gitu ya. Ini menarik untuk diperhatikan, banyak yang deg-degan juga nantinya akan seperti apa. Nah tapi kembali lagi nih saya berikan buat Bro Ben untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bro. Oke, ya, thank you Bro Daniel. Pak, mau tanya, kalau untuk pengembangan Subang itu nanti itu akan dikembangkannya sendiri atau mungkin akan mengundang partner dalam bentuk JV gitu, Pak? Ya, itu pertanyaan bagus. Jadi kita melihat emang Subang ini akan banyak mengembangkan investasi ya. Ini kalau kita lihat ya, kita sudah invest sekitar boleh dibilang berapa ya, 2,5 triliun kita udah masukin ke situ. Dan untuk menyelesaikan tahap pertama aja itu masih perlu kira-kira 1,5 triliun. Jadi kita lihat ini investasi yang gede dan itu baru 400 hektar gitu dari kota tersebut gitu. Nah, jadi di sini strategi kita apa nih? Kita bilang kalau kita harus sendiri mungkin nggak terlalu kuat gitu. Jadi disitulah kita memutuskan untuk mengambil strategic partner. Jadi benar pertanyaannya bahwa kita sedang giat-giatnya juga mencari strategic partner yang mau diajak untuk sama-sama mengembangkan kota Subang ini. Ya. Oh, oke, Pak. Mungkin kalau benefit dari adanya strategic partner yang pertama kan tentu saja permodalan ya, Pak. Kalau dari strategic partner ini bisa membantu mencari potensial customer juga nggak ya, Pak? Betul. Itu juga another thing. Jadi kita nggak mau barangan untuk hanya modal, tapi mereka harus bring in value add juga ya. Di mana yang strategik untuk yang development ini kita sih carinya yang tadi kamu bilang benar sih, yang bisa punya akses ke channel-channel marketing salesnya juga gitu. Jadi itu penting, itu satu. Tapi bukan hanya itu aja, kalau saya cerita, partner kita juga udah banyak. Sekarang umpamanya di bidang fiber optik ya. Jadi kita kan juga merencanakan nanti ada data center, ada cluster data center, selain logistik dan lain-lain. Itu contohnya kita ambil Jarum, jadi Jarum Group ya. Di sini Il-Forte sama dia punya tower tuh ya buat GSM-nya gitu kan. Fiber optik. Jadi kita join sama dia 70-30 contohnya. Nanti kita join sama PLN, jadi ini kita ada rencana juga join sama PLN dalam pengembangan energi terbarukan. Jadi itu salah satu contoh. Kita sudah join juga dengan Perum Jasa Tirta, jadi untuk penyediaan air bersihnya. Terus kita sedang juga join membangun toll road ke Patimban, kawasan kita ke Patimban. Nah ini sama Jasa Marga. Jadi emang strategic partner yang kita cari bukan hanya di development, tapi even di infrastrukturnya sendiri kita sadar gitu bahwa kita harus sama ahli-ahlinya juga menggandeng mereka gitulah, yang ahli dan cukup kuat juga gitu untuk bisa mewujudkan konsep kita, dream kita itu membangun city kota yang smart dan capable ini. Oke. Ya. Mantap. Ini nggak berasa kita ngobrol-ngobrolnya udah mendekati 8.30 Pak. Mungkin dari saya ada satu pertanyaan terakhir, kemudian dari Bro Ben juga satu pertanyaan terakhir Pak. Kalau dari saya ini berkaitan dengan 2023 kan tadi Bapak udah jelaskan kondisi bisnisnya seperti apa gitu Pak. Di 2023 ini ada perubahan target nggak nih Pak untuk bottom line-nya gitu dari SSIA sendiri? Apakah akan ada yang ditingkatkan gitu Pak, karena melihat kondisi ekonominya bagus gitu kan,
Jadi, oh targetnya kita naikin gitu Pak. Atau mungkin ada yang perlu di-adjust, direvisi. Karena awal tahun kemarin kan kondisi ekonomi kurang bagus tuh Pak. Agak bergejolak banget. Silakan. Betul. Kita sih belum ya, kita masih konservatif. Tapi emang benar sih kamu. Jadi sebenarnya kalau dilihat indikator satu ya, dari segi tadi saya bilang ada 3 bisnis ya. Di bidang construction kita kelihatannya juga bagus. Itu salah satu. Dia sendiri untuk kontrak baru ya, itu sudah mencapai sampai dengan bulan Mei contohnya 70% dari target baru bulan Mei ini. Jadi Nusantara kita itu kan anak perusahaan kita sudah mencapai dari target dia 2,2 triliun kontrak baru, dia sudah mendapatkan 1,4 triliun. Jadi baru mulai gitu kan, baru 5 bulan sudah mendapatkan itu. Dan kinerjanya cukup baik ya. Kedua, di bidang perhotelan kita juga bagus, sebenarnya bagus sekali. Malah banyak performance dari hotel kita ini sudah melewati masa sebelum pandemik. Jadi di atas masa sebelum pandemik. Itu yang kita lihat ya pada saat ini. Ya sekarang tinggal yang tadi kita bicarakan, kawasan industri ini gimana gitu. Ini yang jadi challenge buat kita, challenge-nya di situ sih sebenarnya, terus terang. Ya. Oke. Siap. Silakan satu terakhir dari Bro Ben. Ya, oke. Kalau untuk dari company ada target nggak ya Pak untuk revenue tahun ini naik berapa, net profit naik berapa? Ada ya. Jadi saya konservatif aja, tahun ini cuma naik 6%. Jadi dari 3,5 triliun menjadi 3,8 triliun revenue. Kalau profitnya sebenarnya tahun lalu kan kita profitnya 175 miliar. Itu pun karena dibantu oleh salah satu penjualan investasi kita yang joint venture kita di bidang pergudangan ini kita jual. Itu profitnya sekitar 235 miliar. Tanpa itu sebenarnya kita loss tahun lalu. Jadi itu di mana kita 175 kan ya, tanpa itu kita loss. Tapi tahun ini kita melihat kita akan menjadi positif sekitar 125 miliar lah, kira-kira. Targetnya ya, 125. Oke, ya. Memang penurunan, tapi kalau kita lihat core profit itu kan sebenarnya naik kan ya Pak? Iya, kita exclude yang core profit one of gain itu. Betul. Oke. EBITDA juga naik cukup signifikan sih. Ya, sekitar 35%. EBITDA-nya naik 35% ya Pak ya? Yes. Oke. Mungkin karena porsi penjualan lahan industri itu mungkin akan terreflect lebih banyak ya di revenue. Jadi walaupun mungkin revenue-nya naiknya tipis, tapi kan gross profit-nya naiknya mungkin lebih cukup tinggi ya Pak ya? Betul. Dan sebenarnya kalau Subang ini rencananya kita kan baru jadinya di 2004 ya, beroperasi maksudnya. Iya. Awal operasi inilah menjadi benchmark bahwa kita akan membook nanti penjualan, apapun penjualan di Subang di 2023, itu akan masuk ke dalam buku kita di 2024. Jadi nanti kalau mudah-mudahan ya, alhamdulillah istilahnya, tahun 2024 akan loncat. Termasuk profitnya. Gitu. Ini udah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan sulit ya. Dan kita sebenarnya mewakili Cuan Troopers nih Pak bertanyanya. Karena tentunya kan kita butuh penjelasan langsung gitu ya dari pihak emiten, ini berkaitan dengan proyeknya seperti apa, supaya kita nggak melulu ngeliatin hanya pergerakan sahamnya aja Pak, tapi ternyata di balik pergerakan itu ada banyak banget aksi korporasi yang mau diambil dan semuanya udah jangka panjang ya Pak. Ini udah dibikin pipeline sampai nanti kendaraan listrik ya, infrastruktur kendaraan listrik juga udah dipersiapkan gitu ya oleh SSIA sendiri ke depan. Tadi himnya itulah Pak, 2024 operasi Subang itu akan menjadi katalis. Iya, jadi 2024 udah nggak lama lagi menjadi katalis buat sahamnya. Boleh pertimbangkan oleh Cuan Troopers ya, nabung sedikit-sedikit mungkin sahamnya gitu ya tiap bulan, tapi disclaimer on ya untuk para Cuan Troopers tentunya. Keputusan jual beli ada di tangan para Cuan Troopers. Jangan lupa lakukan analisa teknikal dan fundamental sendiri gitu ya, pribadi. Jangan cuma dengar-dengar doang gitu.
gitu. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Johannes selaku CEO dari SSIA. Terima kasih banyak Pak atas Terima waktunya. kasih ya. Kita Thank you akhirnya Pak semua. Joni. dapat Terima kasih banyak semua. Ya. informasi. Ya. Iya Pak. Saya juga mau ucapkan terima kasih ke Bro Ben nih, Senior Equity Analyst dari Sukor Sekuritas. Moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng emiten-emiten yang lainnya di Corporate Talks di lain kesempatan. Saya Daniel Ligura. Ya, thank you juga bro. Sampai jumpa.